Kita lanjut bahas PTTH Kasar Api episode 573. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ditutupi oleh api berwarna biru, Soyen merasakan sebuah kenyamanan di dalam tubuh dan juga jiwanya. Hal ini spontan membuat Soyen segera berkata, rasanya benar-benar hangat. Tiba-tiba saja Master Zen dan juga Zhang Yulang melihat pada tubuh Soyen dengan penuh keterkejutan. Mereka juga langsung berkata, dunia pertama dari mantra api menggerakkan roda. Keduanya pun saat ini berlutut dengan penuh penghormatan. Sementara Soyen akhirnya menyadari bahwa tingkat pertama dari mantra api yang telah dia kembangkan dari masa lalu hanyalah sebuah cangkang biasa. Namun saat ini Soyen benar-benar telah menyentuh dunia pertama dari mantra api. Dan kekuatan ini sangatlah berbeda dengan kekuatan mantra api yang sebelumnya. Dan saat ini Soyen baru menyadari bahwa sebenarnya mantra api memanglah sebuah kekuatan yang telah melampaui seluruh dunia. Apabila Soyen mampu mengembangkan sampai dunia ke-6, bukankah itu sangat menakutkan? Api biru yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen tadinya memperbaiki dan juga memelihara tubuh serta jiwa dari Soyen, saat ini tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah cairan biru yang sangat panas, dan itu kembali membungkus seluruh tubuh dari Soyen. Hawa yang sangat tinggi ini bisa dirasakan oleh Soyen dan kemudian membuatnya segera berteriak, "Ah!" Karena cairan biru yang benar-benar panas ini telah merendam tubuh Soyen sepenuhnya. Raut wajah Soyen berubah menjadi sangat pucat, bahkan kulitnya juga langsung memerah, seolah-olah dia akan meledak. Soyen hanya bisa menggertakkan giginya sambil berkata, "Sialan, ini sakit sekali." Meskipun begitu, Soyen tidak menyerah. Dia menanggung siksaan yang sangat mengerikan. Dan bahkan siksaan seperti ini telah menyusup jauh ke dalam sumsum dan juga tulangnya. Api berwarna biru sebenarnya bukanlah api yang nyata, tapi itu adalah sebuah energi yang cukup istimewa dan kemudian memiliki daya tarik yang cukup fatal terhadap mantra api. Ini adalah hadiah dari Raja Naga Baxia yang dipersiapkan untuk orang yang ditakdirkan, dan itu adalah Soyen. Tubuh dari Soyen telah mengolah transformasi Dewa Naga, dan itu jauh lebih tirani jika dibandingkan dengan tubuh dari manusia biasa. Namun saat ini Soyen masih menderita rasa sakit dan juga panas luar biasa akibat cairan biru yang menakutkan ini. Beberapa saat telah berlalu setelah Soyen mengalami siksaan yang cukup mengerikan. Kekuatan di dalam tubuhnya termasuk mantra api telah berubah menjadi sangat misterius. Bahkan aura kuno kali ini telah memenuhi kedalaman pikiran dari Soyen. Dan ini adalah fluktuasi kekuatan dari dunia pertama mantra api yang sebenarnya, dan total dunia yang dimiliki mantra api berjumlah 6. Namun siksaan seperti ini masih terus berlanjut. Melihat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat jelek karena menahan rasa sakit yang luar biasa, membuat Zhang Yulang tiba-tiba saja berkata pada gurunya, "Guru, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kasihan sekali kakak Soyen." Master Zen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi kita. Jika Soyen gagal, maka seluruh parasit yang berada di dalam tempat ini akan terbangun sepenuhnya, dan kemudian hal itu mengkorosi tubuh dari Raja Naga Baxia. Dunia akan menghadapi krisis yang luar biasa. Adapun kita juga tidak akan pernah bisa terlepas dari nasib yang buruk." Master Zen dan juga Zhang Yulang memang tidak mampu memberikan bantuan apapun terhadap Soyen kali ini. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang sampai Soyen menyelesaikan rasa sakit dari cairan biru yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya itu. Namun detik berikutnya, Master Zen membaca mantra-mantra dari Buddha kuno. Hal ini meresap ke udara dan kemudian mengurangi rasa sakit di tubuh dari Soyen. Tidak lama kemudian, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan petir, kekuatan kayu di dalam tubuh Soyen kini telah berputar-putar. Dan ini adalah ujian yang dihasilkan dari api biru. Soyen tidak pernah menyerah
Dia masih terus menggertakkan giginya dan kemudian berjuang melakukan perlawanan selangkah demi selangkah. Ketekunan seperti ini membuat Master Zen hanya bisa memberikan pujian terhadap seorang Shoyen. Tidak salah jika dia merupakan manusia yang telah ditakdirkan dan juga diramalkan oleh Raja Naga Baxia sebelumnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Shoyen pun menghembuskan nafas yang sangat panjang. Siksaan di dalam tubuhnya telah berakhir dan kemudian Shoyen kini tersenyum lega. Tampaknya ujian penyiksaan ini memang telah selesai. Shoyen secara perlahan membuka matanya dan kemudian dia bisa merasakan bahwa kekuatan mantra api dan juga api suci di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Shoyen pun segera tertawa. Akhirnya aku berhasil juga. Tepat ketika Shoyen mengatakan hal seperti ini, di atas kepalanya telah muncul sebuah aura yang sangat mengerikan. Dan itu akan membuat dunia cukup kagum. Tampaknya dengan kekuatan seperti ini saja, pukulan dan juga tendangan dari Shoyen akan mampu menghancurkan langit dan bumi. Melihat Shoyen telah selesai dari ujiannya, Master Zen tiba-tiba saja mengatakan, "Karena kau telah berhasil, saatnya kita menyelesaikan urusan di dalam tempat ini. Sang Yulang, kau kembali saja dan di masa depan sekte abadi akan aku serahkan pada dirimu." Sang Yulang hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan perintah dari sang guru. Tidak butuh waktu yang lama, Master Zen melambaikan tangan. Sebuah sinar cahaya emas kini menyelimuti tubuh dari Sang Yulang dan kemudian pemuda tampan ini telah dikeluarkan dari dalam dunia gelap. Di tempat ini hanya tersisa Shoyen dan juga Master Zen saja. Pandangan mata dari Shoyen melihat dengan cara yang cukup serius kepada Master Zen dan kemudian dia mengatakan, "Master, tolong bimbingannya." Master Zen hanya bisa mengangguk dan kemudian dia melambaikan tangannya. Sebuah sinar cahaya budak emas menyelimuti tubuh dari keduanya dan kemudian saat ini tubuh dari Shoyen dan juga tubuh dari Master Zen dibawa masuk menuju tubuh dari kura-kura naga yang berada di depan sana. Tidak butuh waktu yang lama, Shoyen dan juga Master Zen kini telah berada di dalam tubuh dari kura-kura naga raksasa. Tempat ini benar-benar gelap, namun Shoyen bisa merasakan bahwa di sekitarnya ada banyak makhluk jahat dan itu adalah parasit-parasit hitam. Di dalam tubuh dari kura-kura naga ini sebenarnya merupakan dunia gelap yang cukup luas. Aura terdistorsi kini telah muncul di mana-mana. Bahkan Shoyen juga bisa mendengarkan sebuah suara dengungan yang cukup samar. Hal seperti ini akan membuat jiwa menyusut, penuh ketakutan. Master Zen melihat pada Shoyen dan kemudian dia mengatakan, tempat ini adalah bagian dalam dari tubuh Raja Naga Baxia dan juga merupakan tempat berkumpulnya kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Shoyen, kita hanya memiliki satu kesempatan saja. Jika kita menang, maka semua orang akan senang. Namun jika kita kalah, maka kita berdua akan dikuburkan di dalam tubuh Raja Naga Baxia ini bersama-sama. Shoyen pun paham dan dia hanya bisa mengangguk untuk saat ini. Shoyen yang berdiri di dalam dunia gelap dari tubuh Raja Naga Baxia ini, pandangan matanya melihat tempat sekeliling dan dia benar-benar telah mampu menyaksikan parasit-parasit hitam yang terdiam. Namun sebenarnya hal itu menggerogoti bagian tubuh bawah dari kura-kura naga raksasa untuk sepanjang waktu. Jika hal seperti ini dibiarkan dalam jangka waktu yang benar-benar lama, maka tubuh Raja Naga Baxia ini akan hancur oleh parasit-parasit hitam. Detik berikutnya pandangan mata dari Shoyen melihat ke arah depan sana dan dia telah menemukan adanya altar berwarna hitam. Di atasnya terdapat sebuah kursi tahta yang berwarna merah. Namun yang paling menarik perhatian Shoyen adalah di kursi tahta berwarna merah ada sebuah jubah yang berwarna merah. Namun jubah itu saat ini terikat oleh rantai-rantai besar yang berwarna biru. Melihat kebingungan di raut wajah dari seorang Shoyen, Master Zen tiba-tiba saja mengatakan, jubah berwarna merah yang berada di atas kursi tahta berwarna merah itu sebenarnya adalah Yang Mulia Iblis. Karakternya cukup terkenal di antara suku-suku dari ras jahat asing dan dia merupakan raja tingkat merah yang bernama Raja Kelabang Merah.
Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, meskipun itu hanyalah sebuah jubah berwarna merah yang tersegel oleh rantai berwarna biru. Namun samar-samar Soyen bisa merasakan kekuatan yang cukup mengerikan. Detik berikutnya, Soyen pun mengatakan, mungkinkah rantai-rantai biru itu adalah hal yang ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia? Master Zen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian Soyen kembali mengatakan, rantai-rantai biru telah memiliki banyak retakan. Mungkin hal seperti ini tidak akan mampu bertahan lebih lama. Sebuah dengungan tiba-tiba saja terdengar, dan saat ini parasit-parasit hitam yang berada di dalam tempat ini telah mengirimkan energi yang berada di dalam tubuh mereka pada jubah berwarna merah yang berada di atas tahta merah. Hal itu membuat rantai biru yang telah mengikat jubah berwarna merah ini bergetar dengan hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Dan Soyen juga paham, apabila tubuh dari Raja Naga Baxia ini hancur total, maka Raja Kelabang Merah mungkin akan bangkit sepenuhnya. Dan setelah hal itu dibangkitkan, akan memicu badai kehancuran yang sangat mengerikan. Master Zen melihat pada Soyen, dan kemudian dia mengatakan, Soyen, ini adalah tujuan dari perjalanan kita. Sebelum dia pulih, kita harus bisa menghancurkannya secara total. Setelah mengatakan hal seperti itu, beberapa energi telah dikeluarkan dari dalam tubuh Master Zen. Hal ini kemudian berubah menjadi sebuah bola berwarna emas yang cukup kecil. Soyen ketika menyaksikan bola berwarna emas itu, tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya ini adalah sebuah relik. Soyen bisa merasa kekuatan yang berada di dalam relik emas di tangan dari Master Zen tidak lebih lemah dari satu api suci. Master Zen menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata dari seorang Soyen, dan kemudian dirinya pun kali ini mengatakan, api suci merupakan objek tertinggi yang lahir ketika dunia ini juga dilahirkan. Ada penindasan yang cukup besar dari api suci, dan itu bisa menghancurkan kekuatan ras jahat asing. Soyen, aku akan memberikan bantuan pada dirimu menggunakan relik ini, dan kemudian kita berdua bisa melenyapkan Raja Kelabang sebelum dia terlepas dari segelnya. Sedikit penjelasan tentang sebuah relik. Itu adalah inti kehidupan yang dimiliki oleh Master Zen dan juga para biksu lainnya di dalam dunia Buddha. Setelah sebuah relik seperti ini dipadatkan, maka mereka hanya bisa menunggu sebuah kematian. Soyen yang mengetahui fakta seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak berdaya, dan dia cukup sedih ketika melihat pada Master Zen. Namun, ada sebuah rumor mengatakan bahwa di masa lalu ada seorang Buddha yang luar biasa bernama Buddha Tathagata. Orang itu telah menyadari sebuah Dao dan kemudian berjalan melalui sebuah reinkarnasi sebanyak 9 kali. Tathagata kemudian menciptakan relik tertinggi yang mampu menempati peringkat pertama dari dalam daftar artefak dunia Buddha. Dengan relik seperti ini, seseorang bisa melampaui dunia, memasuki jalan Buddha, dan kemudian memperoleh kemuliaan tertinggi. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ke arah Master Zen, dan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Detik berikutnya, tanpa ragu Soyen langsung mengeluarkan api suci berwarna kuning, dan dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah hal yang paling berbahaya. Meskipun begitu, Soyen tidak bisa mundur. Sebagai penguasa dari api suci, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberantas ras-ras jahat asing, dan Soyen tidak bisa mengabaikan tanggung jawab seperti itu. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen pun langsung melemparkan api suci ke arah langit, dan kemudian sinar cahaya kuning menyebar di dalam dunia gelap ini. Hal itu menerangi seluruh tempat dan memancarkan aura pemurnian yang luar biasa. Dengan cepat, beberapa parasit yang terkena aura pemurnian berwarna kuning, mereka langsung hancur lebur. Namun detik berikutnya, sebuah gelombang yang sangat gelap muncul dari depan sana. Hal seperti ini kemudian berusaha untuk menghancurkan serangan dari api suci milik Soyen. Master Zen ketika menyaksikan hal seperti itu tidak tinggal diam. Dia melambaikan tangannya, dan kemudian kekuatan relik emas di tangannya menyebar untuk memberikan bantuan pada api suci berwarna kuning. Dan kemudian
Pum! Dar! Sebuah ledakan telah muncul di tempat ini. Namun untungnya, Soyen dan juga Master Zen tidak apa-apa. Serangan dari gelombang gelap sebenarnya cukup menakutkan apabila kekuatan seperti itu mengenai seseorang yang berada di level reinkarnasi. Bahkan mereka akan binasa dalam sekejap. Soyen tidak menyerah. Dia kembali melemparkan sebuah api berwarna kuning dan itu mekar di udara dengan cara yang cukup unik. Berbagai energi gelap di dalam tempat ini sekali lagi dimurnikan oleh kekuatan api suci milik Soyen. Master Zen juga tidak tinggal diam. Dia sekarang telah membaca sebuah mantra kuno dan kemudian cahaya kemasan bersinar dari relik yang berada di tangannya. Hal itu sama-sama menyerbu kekuatan jahat yang berada di dalam dunia gelap ini. Di dalam kemudian, seperti merasakan fluktuasi energi yang telah lama menghilang, tiba-tiba sebuah cahaya biru meletus dari bagian bawah tubuh Raja Naga Baksia ini, lalu bergabung dengan kekuatan api suci milik Soyen dan juga kekuatan relik emas milik Master Zen. Ketiganya pun tanpa ragu-ragu melenyapkan banyak parasit yang berada di dalam tempat ini. Hanya beberapa menit saja, seluruh parasit sekarang telah dihancurkan total. Raut wajah dari Master Zen dan juga Soyen terlihat cukup senang dan kemudian mereka tersenyum. Namun detik berikutnya, seluruh dunia kegelapan ini tiba-tiba bergetar dengan cara yang tidak jelas. Soyen dan juga Master Zen yang tadinya tersenyum, kali ini raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius karena mereka tahu bahwa ini adalah masalah yang sebenarnya. Soyen dan juga Master Zen kini melihat pada tahta merah yang berada di atas altar. Kali ini, tahta merah tersebut telah mengeluarkan sebuah cahaya merah. Hal itu kemudian menyebar dengan cepat. Kekuatan iblis yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Soyen dan juga Master Zen tiba-tiba saja mengatakan, apakah pada akhirnya kekuatan jahat yang sebenarnya kini telah muncul. Tubuh dari Soyen dan juga Master Zen kini langsung bergerak mundur dengan cepat supaya mereka tidak terkena fluktuasi energi dari cahaya merah itu. Pandangan mata Soyen kini telah menajam. Dia kemudian melihat pada cahaya merah yang telah muncul di atas dari jubah merah. Lalu, hal seperti ini berubah menjadi seekor kelabang yang berwarna merah hitam. Tanpa ragu lagi, kelabang tersebut membuka mulutnya lebar-lebar. Bola energi berwarna merah kini telah langsung diluncurkan pada Soyen dan juga Master Zen. Menyaksikan serangan seperti itu, Master Zen tiba-tiba saja berteriak, "Soyen, mundur!" Akhirnya, pum! Dar! Cahaya merah meluncur, namun gagal mengenai Soyen dan juga Master Zen. Hal seperti ini meledak dalam seketika. Barulah Soyen menyadari bahwa kekuatan dari kelabang merah memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tapi ada satu hal yang cukup unik. Dari serangan energi berwarna merah barusan, Soyen bisa merasakan adanya suara tangisan, suara bisikan, dan juga suara-suara lain yang tidak jelas terkandung di dalam serangan cahaya merah. Hal seperti ini juga telah didengarkan oleh Master Zen. Sang kelabang masih tidak menyerah ketika serangannya gagal mengenai Soyen dan juga Master Zen. Dia saat ini kembali membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian cahaya merah yang lainnya telah muncul dalam seketika. Namun hal itu tidak diserangkan kepada Soyen dan juga Master Zen, tapi malah dilemparkan ke arah atas. Cahaya merah kini telah langsung berubah menjadi tetesan-tetesan air hujan berwarna merah yang langsung menyebar di seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian, dari tetesan cahaya merah, hal itu kemudian memunculkan parasit satu persatu. Namun parasit-parasit ini tidak memberikan serangan terhadap Soyen dan juga Master Zen, tapi secara diam-diam merangkak menuju ke arah kursi merah. Dan di saat yang sama, terjadilah perubahan di atas kursi merah itu. Sang parasit meledakkan dirinya dan kemudian berubah menjadi cairan merah, lalu melilit rantai-rantai biru yang telah mengikat jubah berwarna merah. Pada akhirnya, rantai-rantai biru saat ini telah memiliki banyak retakan yang tidak terduga. Hal itu menjadi terlihat benar-benar rapuh. Hanya tinggal menunggu kehancuran saja dari rantai biru ini.
Soyen terlihat cukup panik dan kemudian tiba-tiba berteriak, "Senior, lakukan!" Dengan membawa api kuning yang berada di dalam tubuhnya, Soyen juga telah mengaktifkan mantra api. Dan kemudian kekuatan yang luar biasa dikeluarkan Soyen, hal ini berubah menjadi harimau api yang ganas, lalu menyerbu dengan cepat menuju ke arah kursi merah. Master Zen juga telah mengangkat tongkat emas yang berada di tangannya, lalu dia masukkan cahaya emas yang berasal dari relik di tangannya sambil berkata, "Kekuatan cahaya Buddha." Tidak butuh waktu yang lama, sebuah bola emas raksasa kini juga telah meluncur untuk memberikan bantuan kepada harimau api milik Soyen. Kedua serangan itu saling berkolaborasi satu sama lain dan terlihat cukup menakjubkan, dan tingkat serangan seperti ini mampu berhadapan dengan orang yang berada di puncak reinkarnasi ketiga. Tapi sebelum harimau api dan juga bola emas mencapai kursi berwarna merah, tiba-tiba saja Kelabang mengeluarkan fluktuasi energi yang cukup aneh. Lalu perisai berwarna hitam kini telah muncul dan kemudian akan menghalangi pergerakan dari harimau api serta bola emas itu. Sang Kelabang kini juga telah melesat dan kemudian berdiri di atas perisai berwarna hitam. Tidak lama kemudian, dar, harimau api dan juga bola emas kini telah menabrak perisai berwarna hitam. Sang Kelabang juga telah melakukan gigitan pada dua serangan milik Soyen. Lalu, pung, vung, perisai hitam, harimau api, dan juga bola emas kini telah hancur lebur. Tubuh dari Kelabang yang terkena ledakan saat ini telah terlempar mundur cukup jauh. Sementara perisai hitam yang telah meledak kali ini berubah menjadi cairan-cairan hitam. Hal itu mengenai tubuh dari Soyen dan juga Master Zen. Raut wajah dari Soyen telah berubah dalam seketika, karena cairan hitam ini benar-benar sangat mengkorosi dan juga secara perlahan menggerogoti kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Soyen pun lalu mengatakan, "Lautan api suci, sucikan kejahatan." Sebuah kekuatan api suci berwarna kuning menyebar di dalam tubuh Soyen. Hal ini dalam sekejap saja menyucikan cairan hitam yang telah menempel di tubuhnya dan juga di tubuh dari Master Zen. Soyen, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sungguh kekuatan semacam ini sangat menakutkan dan juga berbahaya." Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba terdengar suara dari kursi tahta berwarna merah di depan sana. Sungguh menyenangkan telah dipuji oleh seorang penguasa api suci dari dunia 1000 besar. Pandangan mata dari Soyen segera melihat ke arah depan dan tiba-tiba saja, degar, rantai biru yang telah mengikat jubah berwarna merah kali ini langsung hancur lebur. Sebuah fluktuasi energi yang berwarna merah menyelimuti jubah berwarna merah dan dalam seketika hal itu pun berubah menjadi seorang pemuda. Master Zen secara spontan mengatakan, "Raja Kelabang, kekuatannya berada di reinkarnasi keempat. 1000 tahun yang lalu, kekuatan Raja Kelabang hanya berada di reinkarnasi ketiga. Namun saat ini, hal itu telah benar-benar berada di reinkarnasi keempat." Master Zen merasakan bahwa dirinya cukup tertekan dengan fakta ini. Di bawah kekuatan yang cukup mengerikan dari Raja Kelabang, bahkan kekuatan di dalam tubuh Soyen dan juga Master Zen seolah-olah meredup dalam seketika. Raja Kelabang hanya tertawa sambil mengatakan, "Master Zen musuh lama, ternyata kau masih mengingat diriku. Hari ini aku akan menggunakan esensi hidup kalian dan juga darah kalian untuk memberikan penghormatan dan juga sambutan atas kemunculan dewa ini." Raja Nagabaksia, kau telah merencanakan hal seperti ini selama ribuan tahun. Namun pada akhirnya, kaulah yang akan binasa di bawah kakiku. Raja Kelabang ini juga percaya diri akan mampu mengalahkan Soyen dan juga Master Zen di dalam tempat ini. Master Zen sekarang berdiri di depan dari Soyen. Dia pun melirik sambil mengatakan, "Soyen, cepat pergi dari dalam tempat ini. Biarkan aku yang menahan
orang jahat tersebut. Tidak apa-apa aku mati. Bagaimanapun juga, aku memang akan mati. Tapi kau tidak boleh mati untuk saat ini. Mendengarkan ucapan dari Master Shen, Raja Kelabang hanya bisa tertawa sambil mengatakan, apakah kau pikir cukup mudah untuk bisa melarikan diri dari dalam tempat ini? Karena kalian berdua telah datang, maka tinggallah untuk selamanya. Tidak ada satupun orang yang akan keluar dari dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, aura merah yang cukup mengerikan disebarkan dari dalam tubuh Raja Kelabang. Hal ini membuat Soyen dan juga Master Shen bisa merasakan Doki di dalam tubuh masing-masing telah bergerak menjadi sangat lambat. Namun Soyen tidak takut sama sekali menghadapi Raja Kelabang merah ini. Dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang penuh ketegasan, kau telah ditekan di dalam tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kau masih memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk mengalahkan kita berdua. Biar ku kasih paham tentang kekuatan sebenarnya dari pemilik api suci. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Raja Kelabang tersenyum dengan penuh ejekan. Hanya kau, kekuatanmu hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Lalu, apakah aku harus takut? Meskipun kau memiliki api suci dalam pandangan mataku, dirimu hanyalah seekor semut. Energi berwarna merah kembali menyapu seluruh tempat ini dan kemudian menghancurkan banyak kekosongan. Aura kematian yang jahat sekarang telah bisa dirasakan oleh Soyen dan juga Master Shen. Soyen kemudian mendengus lalu mengatakan, kekuatan dunia pertama, mantra api, roda api suci, mekarlah. Pada akhirnya, pung! Tahap pertama dari mantra api di dalam tubuh Soyen kini telah mengeluarkan sebuah fluktuasi tertentu, dan itu cukup menakutkan. Kendali api suci dari seorang Soyen kini telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Tidak butuh waktu yang lama, api suci kali ini telah langsung berubah menjadi roda api di pergelangan tangan dari Soyen. Hal seperti ini berputar-putar dan kemudian memancarkan fluktuasi pemurnian tingkat tinggi. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangannya, lalu pung! Fluktuasi energi merah yang disebarkan oleh Raja Kelabang Merah kini telah berhasil dihancurkan dalam seketika. Bahkan parasit gelap yang berada di dalam tempat ini juga gemetar ketakutan. Mereka yang terkena kekuatan dari roda api juga langsung hancur. Sebuah kejutan kini telah terlihat dalam pandangan mata dari Raja Kelabang Merah. Dia bisa merasakan kekuatan pemurnian yang ekstrim dari roda api yang berwarna kuning milik Soyen itu. Raja Kelabang Merah kemudian berkata di dalam hatinya, hanya kekuatan di tahap menengah bintang 8 dosian. Dia sebenarnya mampu menahan fluktuasi seranganku yang berada di tingkat reinkarnasi. Sepertinya bocah ini tidak boleh aku biarkan lolos dari dalam tempat ini. Jika tidak, akan sangat merepotkan bagi seluruh ras jahat asing. Wajah dari Raja Kelabang Merah telah berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian segera berdiri dari tempat duduknya. Lalu energi-energi merah kembali dipancarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini berubah menjadi kelabang-kelabang merah yang sangat banyak. Ketika menyaksikan hal seperti itu, raut wajah Soyen juga telah sedikit menegang. Bahkan kekuatan Raja Kelabang Merah telah membuat roda api suci yang berada di tangan dari Soyen sedikit meredup. Namun tiba-tiba saja Soyen melihat pada kekosongan yang berada di arah atas sambil mengatakan, Senior, jika kau tidak segera bergerak, maka aku takut situasi di dalam tempat ini bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, dari kekosongan yang berada di arah atas ini telah terdengar sebuah suara. Sungguh pandangan mata dari bocah yang cukup tajam. Tidak heran jika di dalam tubuhmu memiliki banyak api suci, dan kau juga telah mendapatkan simbol dominasi. Kau benar-benar kesayangan dari kakak laki-laki ini. Baru saja suara seperti itu terdengar, tiba-tiba dari balik kekosongan kini telah muncul sebuah cahaya biru. Kemudian hal ini pun berubah menjadi pria berjubah biru yang cukup tampan. Aura menakutkan tersebar di dalam tubuhnya. Ada sebuah cangkang kura-kura berwarna biru di bahu dan juga punggung dari pemuda tampan berjubah biru itu. Dan di dahinya juga telah muncul sebuah simbol yang cukup mirip dengan simbol dominasi yang dimiliki oleh Soyen.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah pria muda tampan berjubah biru ini? Mungkinkah dia adalah Raja Naga Baxia? Ataukah orang lain yang datang untuk memberikan pertolongan kepada Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 574. Oke, langsung usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok tampan yang menggunakan jubah berwarna biru sekarang telah muncul di dalam tempat ini, dan kemudian fluktuasi energi yang terpancar dari dalam tubuhnya cukup mengejutkan bagi sang Raja Kelabang Merah. Spontan orang itu pun segera mengatakan, Raja Naga Baxia. Sang Raja Naga ini berjalan dengan cara yang cukup santai, di setiap langkahnya memancarkan energi berwarna biru, dan kemudian berbagai parasit serta energi gelap yang berada di dalam tempat ini akan runtuh dalam seketika. Sebuah ketakutan mulai muncul di dalam hati dari Raja Kelabang Merah. Bagaimanapun juga, Raja Naga Baxia merupakan salah satu dari 9 Raja Naga di dalam klan Naga, dan dia juga merupakan adik dari Raja Naga Emas. Di masa lalu, kekuatan Raja Naga Baxia sebanding dengan seseorang yang berada di reinkarnasi ke-6, dan dia juga telah banyak mengalahkan orang-orang serta para raja dari ras jahat asing yang tidak terhitung jumlahnya selama Perang Dunia Pertama. Setelah perang itu berakhir, pada akhirnya Raja Naga Baxia yang sudah terluka parah saat itu ditekan oleh 2 raja tingkat merah. Namun keduanya nyaris tidak mampu memberikan tekanan yang luar biasa pada Raja Naga Baxia yang sudah terluka parah saat itu. Setelah berbagai usaha dan juga kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh raja dari ras jahat, akhirnya Raja Naga Baxia hanya bisa kabur, dan dia menenggelamkan diri di dalam lautan dari tempat ini. 2 raja tingkat merah masih mengejar dirinya, dan kemudian salah satunya dilenyapkan, sementara salah satunya lagi disegel di dalam tubuh asli Raja Naga Baxia ini, dan itu adalah Raja Kelabang Merah. Menatap tajam pada Raja Naga Baxia membuat Raja Kelabang Merah tiba-tiba saja mengatakan, kau sebenarnya hanyalah tubuh energi. Jadi kenapa jika kau muncul di dalam tempat ini, kombinasi tubuh dan juga energi asalmu sebenarnya memang berada di reinkarnasi ke-6, tapi saat ini tubuh dan energi asalmu telah terpisah. Kekuatanmu mungkin hanya sebanding reinkarnasi ke-5. Selain itu, bagian bawah dari tubuh aslimu ini juga telah terkorosi begitu parah, dan mungkin kekuatanmu yang sekarang bahkan tidak mencapai reinkarnasi ke-4. Bagaimana caramu bertarung melawan diriku? Sebuah kepercayaan diri yang besar muncul di dalam hati dari Raja Kelabang Merah, sementara Raja Naga Baxia hanya tersenyum sambil menimpali. Kelabang Merah, apa yang kau katakan memang benar, namun kau masih meremehkan rencanaku dan juga meremehkan kekuatan dari pengendali api suci. Mendengarkan ucapan dari Raja Naga Baxia membuat Raja Kelabang Merah ini segera menimpali. Jika begitu, aku akan melenyapkan bocah itu terlebih dahulu. Tanpa ragu, Raja Kelabang Merah menghilang dalam seketika, dan kemudian saat dia muncul sudah berada di belakang dari Soyen. Dia telah mengeluarkan energi jahatnya dan mencoba melenyapkan Soyen dengan cepat. Soyen tidak memiliki waktu untuk bisa menghindari serangan dari Raja Kelabang Merah. Namun Soyen juga tidak takut dengan serangan tersebut. Raja Kelabang Merah kali ini menggerakkan telapak tangannya sambil mengatakan, mati saja kau bocah sialan. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Raja Kelabang Merah, dirimu terlalu naif jika berpikir mampu membunuhku dengan cara yang mudah. Soyen kemudian mengangkat tangannya, energi biru kini telah muncul dalam seketika, dan tangan dari Soyen langsung ditutupi oleh sisik-sisik naga yang berwarna biru. Lalu, dar! Serangan telapak tangan dari Raja Kelabang Merah menghantam lengan tangan dari Soyen. Namun hal seperti ini tidak menimbulkan hal apapun pada tubuh Soyen. Raja Kelabang Merah buru-buru bergerak mundur dengan cara yang cukup bingungan. Dia pun memandangi Soyen sambil mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Pandangan mata dari Raja Kelabang Merah kemudian melihat ke arah atas, tempat
dari Raja Baxia berada, dan saat ini orang tersebut sudah menghilang. Karena sebenarnya Raja Naga Baxia telah berubah menjadi sebuah energi lalu masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Sambil tersenyum, Soyen kemudian mengatakan, "Aku adalah Baxia dan Baxia adalah aku. Tentu saja kau juga bisa memanggilku dengan sebutan keturunan Clan Xiao." Ekspresi Raja Kelabang Merah telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Kau benar-benar menyerap kekuatan dari Raja Naga Baxia." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan di dalam tubuh dari Soyen kini telah langsung melonjak setelah Raja Naga Baxia bergabung dengan dirinya. Dan untuk sementara ini, Soyen telah berada di kekuatan reinkarnasi kedua. Tubuh dari Soyen langsung memancarkan sebuah fluktuasi kuno yang sangat besar, dan itu membuat wajah dari Raja Kelabang Merah berubah menjadi sangat jelek. Soyen lalu dengan lantang dia berkata, "Raja Kelabang Merah, atas nama Raja Naga Baxia, aku akan membunuhmu sepenuhnya di dalam tempat ini." Bayangan dari cangkang kura-kura yang besar kini telah muncul. Hal seperti itu lalu memancarkan sebuah sinar cahaya biru yang melindungi tubuh dari Soyen bersama dengan tubuh dari Master Shen. Seluruh kekuatan gelap yang berada di dalam tempat ini setelah terkena sinar cahaya biru, hal itu langsung mundur dalam seketika. Tidak lama kemudian di atas kepala dari Soyen kini telah muncul sebuah bayangan besar berbentuk kura-kura, dan kekuatan yang berada di dalamnya tidak terlukiskan. Raja Kelabang Merah ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, "Sepertinya aku benar-benar meremehkan dirimu. Tapi jika kau ingin membunuh dewa ini hanya dengan kekuatan seperti itu saja belum cukup. Lihatlah kekuatan dunia bawah merah." Dalam sekejap saja, energi berwarna merah dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Kelabang Merah dan menutupi seluruh tempat ini. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Peringkat Raja Merah memang cukup luar biasa, tapi hanya itu saja juga belum cukup untuk bisa mengalahkan diriku. Tubuh Baxia, bangunlah!" Bayangan kura-kura besar yang berada di atas kepala dari Soyen kali ini telah langsung melesat untuk menuju tubuh asli dari Raja Naga Baxia. Apabila Soyen mampu membangkitkan tubuh dari Raja Naga Baxia yang merupakan kura-kura naga, maka hal itu akan bisa memberikan bantuan yang luar biasa dan bisa mengalahkan Raja Kelabang Merah. Menyaksikan bayangan kura-kura telah melesat membuat Raja Kelabang Merah hanya bisa meraung. Sialan, energi merah yang berada di sekitar tubuhnya kini telah langsung berubah menjadi bola energi yang melesat dengan cepat untuk memberikan serangan pada bayangan dari kura-kura dan juga mencegahnya supaya tidak bisa bergabung dengan tubuh asli Raja Naga Baxia di dalam tempat ini. Melihat sebuah bola merah meluncur ke arahnya, bayangan dari kura-kura raksasa ini langsung mengeluarkan sebuah energi pelindung berwarna biru yang sangat besar, dan dia pun juga mengeluarkan suara auman yang membuat banyak parasit yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini langsung bubar. Sebagian parasit lagi juga telah dihancurkan oleh cahaya biru yang dikeluarkan dari dalam tubuh kura-kura besar. Tanpa adanya parasit seperti ini, tubuh kura-kura naga sedikit menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun. Detik berikutnya, boom! Sebuah ledakan besar telah muncul. Hal itu sampai menembus lautan dan menjulang tinggi ke langit. Pemandangan seperti ini bisa disaksikan oleh seluruh penduduk dari benua Yuanhai. Mereka menjadi sangat gelisah dan kemudian pandangan mata semua orang ini telah tertuju pada sekte abadi yang berada di tengah-tengah lautan. Di atas permukaan lautan yang luas ini, awalnya selalu tenang, tiba-tiba muncul aura gelap yang tidak terhitung jumlahnya bersama dengan cahaya biru yang saling berhantaman satu sama lain. Seolah-olah hal itu terlihat seperti dua binatang buas, yaitu kelabang dan juga kura-kura yang saling bertabrakan satu sama lain. Dan setelah pertempuran yang singkat, pemenangnya adalah sinar cahaya biru yang merupakan kura-kura besar. Detik berikutnya, permukaan air laut kembali menjadi tenang seperti sebelumnya. Tapi seluruh benua Yuanhai kali ini telah bergelombang. Adegan mengerikan seperti itu tampaknya ada hubungannya dengan makhluk jahat yang akan datang.
Adegan seperti ini juga telah ditemukan oleh beberapa orang kuat yang berada di dalam dunia abadi. Hingga detik ini tubuh asli dari kura-kura naga belum terbangun dan Soyen sudah menarik bayangan dari kura-kura besar untuk kembali ke sisinya demi bisa bertarung dengan Raja Kelabang Merah. Saat ini tubuh dari Soyen yang telah dikelilingi oleh bayangan dari kura-kura raksasa, dia masih terlihat cukup dirugikan dari pertarungan sebelumnya. Jejak berwarna merah juga telah muncul di sudut mulut dari seorang Soyen. Hal ini membuat Soyen menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sial, ini sebenarnya masih sedikit lebih buruk. Jika tubuh asli dari kura-kura naga tidak terbangun dengan waktu yang cepat, mungkin Soyen tidak akan mampu bertahan lebih lama menghadapi serangan dari Raja Kelabang Merah. Karena kekuatan orang ini terlalu menakutkan, tidak peduli seberapa besar Soyen mengerahkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, namun dia masih tidak mampu melumpuhkan Raja Kelabang Merah. Dan kemungkinan terburuknya, apabila Soyen sampai terbunuh, maka dia tidak akan pernah mampu membangkitkan tubuh asli Raja Naga Baxia. Menghadapi situasi yang seperti ini membuat Soyen jantungnya berdegup dengan kencang dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan cukup erat. Soyen sedang mencari cara supaya dia bisa segera membangunkan tubuh dari kura-kura naga di bawah sana. Pandangan mata Soyen kemudian melihat pada bayangan kura-kura yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, senior, mungkin saat ini aku benar-benar hanya bisa mengandalkan dirimu. Tanpa ragu lagi Soyen menyuntikkan kekuatan api suci berwarna kuning ke dalam tubuh dari bayangan kura-kura ini. Hal seperti itu membuat tubuh dari bayangan kura-kura langsung memancarkan sebuah sinar biru kuning yang sangat menyilaukan. Dan hal seperti itu memberikan tekanan yang luar biasa pada energi merah yang dimiliki Raja Kelabang Merah. Soyen kemudian tersenyum sambil mengatakan, senior, pergilah, aku akan menahan orang itu. Tanpa ragu lagi, bayangan kura-kura ini kembali melesat untuk menuju tubuhnya yang asli di bawah sana. Namun, Raja Kelabang Merah ketika menyaksikan hal seperti itu hanya tertawa, kemudian mengatakan, masih belum menyerah untuk membangunkan tubuh Baxia. Kau benar-benar terlalu meremehkan diriku. Kekuatan jubah merah. Sebuah cahaya merah yang cukup terang kini telah terpancar dari dalam jubah merah, dan kemudian hal itu pun menembaki pergerakan dari kura-kura raksasa. Menghadapi serangan seperti itu, tubuh dari kura-kura raksasa sekali lagi membengkak, dan kemudian hal seperti itu terlihat sangat kokoh. Sebuah penghinaan juga telah muncul di dalam pandangan mata dari kura-kura besar ini. Ketika serangan cahaya merah bersentuhan dengan cahaya biru yang dikeluarkan oleh kura-kura besar, hal seperti itu meledak dalam seketika. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah rencana yang dibuat oleh Soyen, karena tubuh dari kura-kura besar ini hanyalah pancingan untuk Raja Kelabang Merah. Ketika sang raja ini terfokus memberikan serangan pada kura-kura besar, tubuh dari Soyen melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke tubuh Raja Naga Baxia yang asli di bawah sana. Melihat pergerakan dari seorang Soyen membuat Raja Kelabang Merah tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek, lalu mengatakan, sial, bocah ini sebenarnya sedang mengelabui diriku. Soyen hanya bisa tersenyum ketika melihat raut wajah dari seorang Raja Kelabang Merah. Namun semuanya sudah terlambat. Posisi dari Soyen kali ini sudah cukup dekat dengan tubuh asli Raja Naga Baxia. Tanpa ragu-ragu lagi, Soyen pun menyentuh cangkang kura-kura dari tubuh asli Raja Naga Baxia, dan dalam sekejap cangkang kura-kura yang besar itu kini telah menyusut lalu menempel di tangan dari Soyen. Kali ini sebuah gelombang yang sangat menakutkan terpancar jelas dari dalam lautan ini. Raja Kelabang Merah ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa berkata, sial, aku terlambat. Soyen detik berikutnya melambaikan tangan sambil mengatakan, api suci, terpisahlah. Tidak butuh waktu yang lama, api suci berwarna kuning yang muncul di telapak tangan dari Soyen kini telah langsung terpisah menjadi 5 api suci, dan kemudian hal seperti itu berputar-putar mengelilingi tubuh dari Soyen. Melihat hal ini, sekali lagi raut wajah Raja Kelabang Merah telah berubah menjadi sangat jelek karena dia terkejut dan kemudian berkata,
Lima api suci. Bagaimana mungkin seorang bocah yang hanya berada di tahan menengah bintang 8 dosian bisa mengendalikan 5 api suci di dalam tubuhnya? Mustahil, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Sebuah ketakutan luar biasa kini telah muncul di dalam hati Raja Kelabang Merah. Sementara Soyen kali ini menggunakan kekuatan 5 api suci akan mengaktifkan kekuatan tertentu di dalam tubuh dari Raja Baxia yang sekarang telah berubah menjadi cangkang kura-kura yang menempel di tangan dari Soyen. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Melihat adanya sebuah celah, Raja Kelabang Merah tiba-tiba meraung, "Matilah kau bocah sialan." Di bawah tangan dari dewa ini, sebuah kekuatan merah yang cukup luar biasa ini telah diluncurkan dan kemudian auranya saja memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Soyen. Master Zen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Soyen, terfokuslah pada tujuanmu. Biarkan aku yang mengatasi serangan tersebut." Seluruh kekuatan inkarnasi di dalam tubuh Master Zen kini telah dinyalakan dan kemudian tubuhnya berubah menjadi warna emas. Karena Master Zen saat ini membakar tubuhnya sendiri bersama dengan relik yang berada di tangannya, dan dia mencoba menahan serangan dari seorang Raja Kelabang Merah yang sedang meluncur ke arah Soyen. Soyen pun nampak bersedih karena menyaksikan Master Zen akan mengorbankan dirinya, dan kemudian Soyen berkata, "Master Zen, aku akan mengingat seluruh kebaikan dari dirimu dan aku akan membalaskan dendammu." Master Zen pun melirik ke arah Soyen sambil tersenyum. Kekuatan 5 api suci telah menembus bagian dalam tubuh Raja Baxia dan kemudian sebuah aura menakutkan secara samar-samar mulai terbangun. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Kelabang Merah hanya bisa menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Sial, bocah ini benar-benar sialan. Rasakanlah kekuatan jubah merah pemakan langit." Master Zen yang sedang menahan kekuatan dari bola energi merah raksasa kali ini mampu menyaksikan sebuah bayangan besar berwarna merah juga telah meluncur ke arahnya, dan itu adalah bayangan dari kelabang raksasa. Master Zen merasa apabila kelabang raksasa ini bergabung dengan bola energi merah yang sedang dia tahan, mungkin dirinya akan benar-benar gagal menghadapi hal seperti ini, dan kemudian Soyen juga akan gagal. Master Zen melihat ke arah Soyen sambil berkata, "Soyen, selamat tinggal. Sekarang adalah giliranmu." Tubuh dari Master Zen tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya emas yang sangat mempesona, dan detik berikutnya, boom! Dar! Dia pun melakukan penghancuran diri dan membuat bola energi berwarna merah juga hancur lebur. Sementara Soyen hanya bisa berteriak, "Master Zen!" Dengan pengorbanan diri dari Master Zen, Soyen tidak akan pernah menyanyiakan hal seperti itu. Dia kali ini segera bangkit sambil berkata, "Selanjutnya, mari kita akhiri permusuhan ini selamanya. Api suci, patuhilah panggilan dari raja ini. Ikutlah bersama dengan diriku dan hancurkan iblis yang jahat." Sebuah sinar cahaya terang kembali dipancarkan dari dalam cangkang kura-kura, dan itu menjadi semakin intens saja. Kombinasi dari kekuatan api suci dan juga energi biru kini telah langsung berubah menjadi sebuah lingkaran kehancuran yang muncul di depan tubuh dari Soyen. Berbagai energi jahat dan juga aura berwarna merah kini telah langsung dihancurkan ketika bersentuhan dengan lingkaran kehancuran yang berada di hadapan Soyen itu. Raut wajah Raja Kelabang Merah telah berubah menjadi sangat jelek karena dia merasa tidak akan pernah mampu menghadapi lingkaran kehancuran. Tapi Soyen tanpa ragu lagi menggerakkan tangannya, dan kali ini lingkaran kehancuran telah meluncur untuk menuju Raja Kelabang Merah. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Kelabang Merah pun hanya bisa mengatakan, "Sial, jika sampai aku terkena serangan ini, mungkin diriku akan benar-benar diubah menjadi debu." Tidak. Aku tidak ingin seperti itu. Diriku harus segera kabur dari dalam tempat ini. Tubuh dari Raja Kelabang Merah
segera berbalik dan dia mencoba untuk melarikan diri dari dalam tempat ini. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh raja dari raja asing tersebut, Soyen hanya bisa mengatakan, apakah saat ini kau ketakutan dan kemudian berniat untuk kabur? Dasar pecundang, kau tidak akan pernah bisa kabur dari hadapanku. Raja Kelabang Merah kemudian membalas perkataan dari Soyen, bocah sialan, jangan gegabah. Jika sampai kau membunuh raja ini, maka seluruh ras jahat asing tidak akan pernah bisa maafkanmu dan kemudian kau akan diburu sampai mati. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, apakah kau pikir ancaman seperti itu berlaku untuk diriku? Bukankah hingga detik ini, ras jahat asing dan juga diriku sudah menjadi musuh bebuyutan? Karena aku adalah pengendali dari api suci, sudah menjadi tugasku untuk melenyapkan ras jahat asing seperti dirimu. Lingkaran kehancuran langsung mengeluarkan fluktuasi energi penghancur yang sangat luar biasa. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Kelabang Merah menjadi semakin tertekan. Dirinya pun kemudian akan dengan cepat melarikan diri dari dalam tempat ini. Namun Soyen segera mengatakan, kau tidak perlu berusaha payah untuk melarikan diri karena seluruh tempat ini sudah aku kunci. Dan secara diam-diam Soyen memang telah menggunakan kekuatan jiwa dan juga kekuatan mentalnya untuk mengunci seluruh tempat ini supaya sang Raja Kelabang Merah tidak bisa melarikan diri kemanapun. Hal itu membuat sang raja hanya bisa meraung, bocah sialan! Jika begitu, aku akan menyeretmu ke dalam kematian. Soyen tidak peduli dengan ancaman dari Raja Kelabang Merah dan kemudian dia mengatakan, Raja Naga Baxia, mari kita lenyapkan kejahatan ini bersama-sama. Tidak butuh waktu yang lama, cangkang kura-kura yang berada di tangan dari Soyen langsung mengeluarkan suara dengungan. Energi biru segera keluar dari dalam tempat itu dan kemudian berubah menjadi bayangan Raja Naga Baxia dengan tubuh manusia yang menggunakan jubah berwarna biru berdiri di belakang dari Soyen. Dan saat ini Soyen sendiri telah menutup matanya. Dia tampaknya telah terjatuh ke dalam situasi misterius karena tubuh dari Soyen kali ini telah dikendalikan oleh tubuh Raja Naga Baxia berjubah biru ini. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen langsung berubah menjadi setengah naga dan kemudian tangannya juga langsung berubah menjadi cakar naga biru. Menyaksikan apa yang dilakukan Soyen, Raja Kelabang Merah hanya bisa mengatakan, bagaimana bisa kau benar-benar mengendalikan kekuatan Raja Naga Baxia? Sebuah ketakutan yang luar biasa telah mengisi seluruh hatinya. Dan saat ini dia sebenarnya ingin menyerah supaya tidak dibunuh oleh Soyen. Tapi semuanya sudah terlambat. Soyen yang telah dikuasai oleh Raja Naga Baxia tiba-tiba saja mengatakan, selama ini kau telah berbuat banyak kejahatan di dalam dunia 1000 besar. Dan bahkan kaulah yang telah mencelakai diriku. Hari ini juga aku akan membalas seluruh perbuatan yang kau lakukan di masa lalu. Rasakanlah cakar Dewa Naga Baxia. Kekuatan biru cerah mengembun dari dalam tubuh Soyen dan hal ini langsung berubah menjadi cakar biru yang besar. Melihat hal itu, Raja Kelabang Merah hanya bisa meraung, kekuatan Kelabang Merah. Tidak butuh waktu yang lama, Raja Kelabang Merah kini telah langsung berubah menjadi kelabang raksasa yang sangat mengerikan. Sementara Soyen yang tubuhnya telah dikuasai oleh Raja Naga Baxia mengayunkan tangannya, lalu cakar biru raksasa kali ini melesat dengan cepat ke arah depan. Segala hal yang dilewati oleh cakar biru ini pasti akan langsung musnah, terutama kekuatan-kekuatan jahat yang berada di dalam lautan ini. Tubuh dari Kelabang Merah raksasa telah diselimuti oleh pelindung yang berwarna merah pekat. Namun ketika pelindung ini bersentuhan dengan cakar biru, rasa-rasanya sangat empuk dan cukup mudah untuk dirobek. Alasan kenapa hal seperti itu terjadi dikarenakan kekuatan dari cakar ini tidak hanya berisi kekuatan Raja Naga Baxia saja, tapi juga berisi kekuatan 5 api suci. Dan tidak butuh waktu yang lama, seras! Cakar naga biru langsung mengenai tubuh dari kelabang raksasa dan kemudian menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Jiwa dan juga tubuh fisik dari Raja Kelabang Merah kini telah dihancurkan dan lenyap begitu saja. Raja Naga Baxia yang telah menguasai tubuh dari Soyen ketika menyaksikan seperti ini hanya bisa tersenyum sambil mengatakan,
akhirnya selesai juga. Segera setelah itu, tubuh dari Raja Naga Baxia kembali berubah menjadi sinar cahaya biru, keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian masuk ke dalam cangkang kura-kura yang berada di tangan Soyen ini. Pandangan mata dari Soyen kembali terbuka dan melihat bahwa seluruh tempat ini energi jahatnya telah menghilang. Bahkan Raja Kelabang Merah juga sudah tidak ada. Soyen pun hanya bisa tersenyum dengan lega. Pada akhirnya urusan dengan Raja Kelabang Merah memang telah berhasil diselesaikan saat ini juga. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Soyen adalah menemukan inti dunia yang berada di dalam lautan ini. Dia harus menyusuri seluruh lautan yang dalamnya 10.000 meter dan Soyen tidak boleh gagal dalam hal itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu menemukan inti dunia yang dia butuhkan untuk menaikkan level dari benua Doki? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 575. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ledakan yang sangat besar saat ini telah muncul dari tengah-tengah lautan dan kemudian energinya melonjak sampai ke langit dari tempat itu. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan seperti ini, raut wajah mereka semuanya penuh dengan kengerian. Kita berpindah ke tempat dari Soyen yang saat ini masih berada di kedalaman laut. Dia pun setelah mengalahkan Raja Kelabang Merah, Soyen menutup matanya kemudian memulihkan Doki yang berada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Soyen kemudian membuka matanya kembali dan dia masih harus melanjutkan perjalanan di dalam lautan ini karena tujuan aslinya adalah untuk mendapatkan inti dunia. Di dalam perjalanan di benua Yuanhai ini, Soyen sebenarnya telah mendapatkan untung yang banyak. Secara kebetulan, dia berhasil mendapatkan bagian tubuh dari Raja Naga Baxia dan kemudian juga transformasi naga asli dari sang Raja Naga Baxia itu. Namun saat ini Soyen tidak punya waktu untuk mempelajari cangkang kura-kura yang merupakan tubuh asli Raja Naga Baxia dan dia hanya bisa menyimpannya untuk kali ini. Kemudian Soyen melesat menuju bagian terdalam dari lautan untuk menemukan inti dunia. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik yang menggunakan gaun berwarna putih ini telah melayang di atas sekte abadi dan wanita cantik ini berasal dari dunia abadi. Dia telah menyaksikan keributan di lautan dan kemudian dia pun saat ini mengatakan, siapa sebenarnya orang yang telah berani berbuat keributan di wilayah dari dunia abadi? Fluktuasi yang sangat mengerikan seperti itu, aku khawatir dia bukanlah orang yang baik. Setelah berkata seperti ini, wanita cantik bergaun putih dari dunia abadi tersebut dengan membawa pedangnya, dia pun meluncur untuk memasuki lautan di tempat ini karena dia akan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang berani berbuat sesuatu yang menggemparkan di kawasan dari sekte abadi yang termasuk wilayah hukum dari dunia abadi. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Saat ini dia masih berenang untuk menemukan inti dunia di dalam tempat ini. Semakin jauh menyusuri lautan, Soyen semakin merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Namun detik berikutnya, sebuah cahaya biru dikeluarkan dari dalam cangkang kura-kura yang disimpan oleh Soyen, lalu memberikan perlindungan terhadap tubuh Soyen sehingga tekanan di dalam lautan ini menjadi berkurang. Soyen bisa bergerak dengan bebas di dalam lautan dan melanjutkan pencarian darinya. Detik berikutnya Soyen berhenti. Dia merutkan keningnya dan kemudian mengatakan, apakah sebenarnya aku telah mencapai dasar dari lautan ini? Tapi kenapa aku belum menemukan tanda-tanda tentang kemunculan dari inti dunia? Sebenarnya benda itu ada di tempat ini atau tidak? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang Hun Tianhao, seharusnya inti dunia memang berada di dalam lautan ini. Tapi dia juga pernah mengatakan bahwa kemunculan dari inti dunia itu sangatlah langka. Soyen mengamati pada tempat sekeliling, tapi detik berikutnya dia bisa merasakan adanya sebuah fluktuasi yang cukup aneh yang dipancarkan oleh cangkang kura-kura dari Raja Naga Baxia, dan kemudian fluktuasi itu sepertinya tertarik oleh sesuatu yang berada tidak jauh dari tempat Soyen berada. Hal seperti ini membuat Soyen
kembali melakukan penelusuran. Dan kemudian dia pun membuka sesuatu yang berada di balik lumpur. Ternyata itu adalah sebuah bola dengan fluktuasi energi yang cukup mengerikan. Soyen, raut wajahnya terlihat cukup senang dan kemudian dia mengatakan, sungguh energi pada benda ini benar-benar kaya. Mungkinkah ini yang dinamakan sebagai inti dunia? Detik berikutnya Soyen menyentuh benda seperti bola tersebut dan kemudian hal seperti ini memunculkan sebuah tunas yang cukup kecil. Soyen merasa energi di dalam tubuhnya telah terserap oleh bola ini dan semakin lama tunas itu pun menjadi semakin memanjang lalu berubah menjadi daun yang kecil. Soyen ketika menyaksikan pemandangan seperti itu hanya bisa mengatakan, ternyata benda ini bisa bertumbuh, namun selama ini telah tertekan oleh segel yang diciptakan Raja Naga Baxia dan juga kekuatan ras jahat asing. Ayo makanlah energi yang aku berikan pada dirimu supaya kau bisa bertumbuh, dan setelah kau dewasa, aku akan segera membawamu pergi dari dalam tempat ini. Soyen benar-benar puas menyaksikan kemunculan dari inti dunia. Di sisi lain, wanita cantik bergaun putih kini telah sampai di tempat sebelumnya ketika Soyen melakukan pertempuran dengan Raja Kelabang Merah. Pandangan mata dari wanita cantik bergaun putih ini melihat pada tempat sekeliling dan kemudian dia telah menemukan sisa-sisa kekuatan yang berwarna hitam. Hal itu membuat sang wanita cantik kemudian mengatakan, apakah ini sebenarnya adalah aura dari ras jahat asing? Namun kenapa bisa muncul di dalam tempat ini? Dan selama ini aku juga tidak pernah mengetahui informasi apapun tentang ras jahat asing yang telah menyelinap. Setelah mengatakan hal seperti itu, sang wanita cantik bergaun putih kembali melesat untuk menuju dasar dari lautan. Karena dia tidak bisa kembali tanpa mendapatkan hasil apapun. Dan setidaknya dia bisa mendapatkan informasi yang cukup berguna. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Dia saat ini segera menyipitkan matanya karena Soyen memiliki kekuatan jiwa yang cukup tajam. Dia bisa merasakan adanya kehadiran seorang di dalam tempat ini. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, sepertinya ada yang datang ke tempat ini. Tidak disarankan bagi diriku untuk tetap tinggal lebih lama dan juga mengulur-ngulur waktu lagi. Tapi bagaimana dengan inti dunia ini? Dia belum bertumbuh sepenuhnya. Detik berikutnya Soyen melihat sebuah cahaya berkelip seperti bintang dari arah atas yang meluncur ke tempat dari Soyen berada. Setelah hal itu cukup dekat, Soyen kemudian mengatakan, itu sebenarnya adalah formasi. Sial. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan dan sebuah kekuatan berwarna kuning ini telah meluncur untuk menabrak formasi itu. Lalu, meledakkannya dalam seketika. Tidak lama kemudian, wanita cantik bergaun putih ini telah muncul di atas dari Soyen dan kemudian dia berkata, hei monster sialan, kenapa kau berada di dalam tempat ini dan ingin mengambil harta dari dunia abadiku? Serahkan harta itu padaku, jika tidak, maka aku akan melenyapkan dirimu. Pedang panjang yang berada di tangan dari wanita bergaun putih kini telah diarahkan pada Soyen dan dia memang tidak main-main dengan kata-katanya ini. Sementara Soyen sendiri hanya bisa menyipitkan matanya. Pada saat yang bersamaan, sebuah cahaya berwarna perak ini telah membentuk sebuah formasi dan kemudian tidak akan pernah membiarkan Soyen bisa kabur dari dalam tempat ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia menyaksikan bahwa wanita bergaun putih yang cukup aneh ini tiba-tiba saja mengunci seluruh ruang dari lautan. Dan Soyen juga tahu bahwa kekuatan dari gadis ini berada di level reinkarnasi. Sementara Soyen sendiri kekuatannya belum pulih 100%. Cukup sulit bagi dirinya untuk melawan si gadis bergaun putih. Tapi Soyen juga tidak berniat untuk memberikan inti dunia kepada si gadis. Karena benda ini bagaimanapun juga harus bisa dibawa oleh seorang Soyen. Sambil memandangi gadis bergaun putih yang cukup aneh tersebut, Soyen mengatakan, aku adalah orang yang pertama kali menemukan benda ini dan aku tidak akan memberikannya pada dirimu. Aku juga tidak akan menyerah padamu. Aku juga tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun menyimpan inti dunia ke dalam cincin penyimpanan. Si gadis bergaun putih kemudian mengatakan,
Benda itu berada di wilayah hukum dari dunia abadi milikku, dan kau tidak bisa membawanya sesuka hatimu. Serahkan padaku, dan kemudian ikutlah kau bersama dengan diriku. Identitasmu tidak diketahui, aku curiga bahwa kau merupakan antek-antek dari ras jahat asing. Setelah sampai di dalam dunia abadi, maka kebenarannya akan terungkap. Si gadis bergaun putih kali ini telah melambaikan pedang yang berada di tangannya, dan detik berikutnya kekuatan formasi pun muncul. Hal itu akan memberikan serangan terhadap Soyen. Menyaksikan serangan seperti ini membuat Soyen menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Tunggu dulu, jangan bertindak gegabah. Aku bukan musuhmu." Sang gadis pun menimpali perkataan dari Soyen, "Jika begitu serahkan benda itu padaku, dan aku akan melepaskanmu." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Mohon maaf, aku tidak ingin bermain-main dengan dirimu lagi." Tanpa ragu, tubuh dari Soyen pun kini telah berbalik. Dia pun melesat dengan sangat cepat, dan kemudian menggunakan segel yang berada di tangannya, Soyen bisa menembus energi pelindung yang diciptakan oleh gadis bergaun putih itu. Sang gadis pun hanya bisa berteriak, "Tunggu, kau tidak bisa lari dariku." Sang gadis kemudian kembali melakukan pengejaran terhadap Soyen. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sial, gadis ini adalah orang gila yang benar-benar merepotkan." Soyen kemudian membangunkan fluktuasi energi yang berada di dalam cangkang kura-kura dari Raja Naga Baxia. Lalu energi biru kembali menyelimuti tubuh dari Soyen. Dia bisa berenang dengan cara yang cukup cepat di dalam lautan ini. Sang gadis yang tidak bisa membiarkan Soyen kabur begitu saja tanpa ragu melepaskan serangan dari pedangnya, dan kemudian sinar cahaya putih kini telah melesat dengan sangat cepat. Lalu dadadadadadang, serangan dari sinar cahaya putih itu tidak mampu melukai tubuh dari Soyen yang telah diselimuti sinar cahaya biru. Sang gadis hanya bisa mengurutkan wajahnya, dan kemudian dia mengatakan, "Aneh sekali, kekuatan biru dari orang itu benar-benar kuat. Bahkan seranganku yang berada di level reinkarnasi tidak mampu menembusnya. Jika begitu, rasakanlah kekuatanku yang satu ini. Formasi bintang, penjarakan dia untukku." Sang gadis pun memasukkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pada pedang yang berada di tangannya. Lalu dia pun memberikan sebuah tebasan, dan saat ini ribuan bintang telah muncul. Hal seperti itu semuanya melesat menuju ke arah Soyen. Melihat ini, Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Benar-benar gadis gila. Jika begitu, lihatlah kekuatan pedang penghancur langit lapis ke-7." Soyen menarik pedang yang berada di punggungnya, dan kemudian dia juga memberikan tebasan. Sebuah sinar cahaya kuning dilesatkan dari dalam pedang berat kuno api surgawi milik Soyen dan akan berhadapan dengan kekuatan bintang-bintang. Sang gadis ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa berkata, "Kekuatan serangmu terlalu lemah." Namun detik berikutnya, diar, kekuatan serang dari Soyen berbenturan dengan kekuatan bintang-bintang. Hal itu meledak di dalam lautan ini. Raut wajah dari si gadis terlihat cukup jelek ketika menyaksikan pemandangan seperti itu, dan tidak menyangka bahwa Soyen hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian mampu sekali lagi menghancurkan kekuatan bintang miliknya. Namun si gadis gila ini tidak menyerah. Dia terus melakukan pengejaran pada Soyen, dan itu benar-benar membuat Soyen menjadi sangat jengkel. Si gadis kembali berteriak, "Serahkan benda itu padaku, cepat!" Soyen mencari cara supaya gadis ini tidak selalu melakukan pengejaran pada dirinya, dan kemudian Soyen mendapatkan informasi dari cangkang kura-kura Raja Naga Baxia supaya Soyen menyebutkan nama dari Yang Mulia Chang'e. Hal itu membuat Soyen sedikit tersenyum. Lalu Soyen pun mengatakan, "Yang Mulia Chang'e, kenapa Anda berada di dalam tempat ini?" Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat si gadis bergaun putih ini tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Yang Mulia?" Si gadis pun tidak berani lagi mengejar Soyen, dan kemudian Soyen memanfaatkan momentum seperti ini untuk melarikan diri dengan cepat. Sang gadis kemudian melihat ke arah belakang, dan ternyata tidak ada siapapun. Dia kali ini kembali berteriak, "Oi, sialan! Berani-beraninya kau menipuku! Jika sampai aku berhasil menangkap dirimu, akan kucincang kau."
gadis ini benar-benar tidak menyerah. Dia kembali meroket untuk mengejar Soyen. Soyen kemudian keluar dari dalam lautan. Dia menyembunyikan seluruh aura yang berada di dalam tubuhnya menggunakan kekuatan jiwa. Lalu Soyen pun ini telah melesat untuk masuk ke dalam hutan dan juga pegunungan. Si gadis yang masih tidak menyerah, dia saat ini benar-benar kesulitan untuk menemukan jejak dari Soyen. Kita berpindah pada benua Dodi, dan tepatnya adalah markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Di dalam sebuah aula yang besar, ini sudah ada Feng Wan-er dan juga Xiao Xifan. Feng Wan-er pun kemudian mengatakan, masalah dari klan Xiao tampaknya kita harus mencari waktu untuk menyelesaikannya. Jika tidak, hal ini akan semakin tidak menguntungkan bagi kita semuanya apabila terus-menerus terseret dalam situasi seperti ini. Selain Feng Wan-er dan juga Xiao Xifan, beberapa pejabat tinggi dan juga 3 istri Soyen serta yang lainnya juga berada di dalam tempat ini. Xiao Xifan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, urusan dari klan Xiao melibatkan terlalu banyak hal dan kita tidak bisa bertindak dengan cara yang gegabah. Sekarang, dengan bantuan dari senior Kaisar Iblis dan juga senior pemakan jiwa, semuanya pasti akan jauh lebih mudah. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh bertindak dengan gegabah. Selain itu, kita benar-benar bisa memulai untuk melakukan penyelidikan ketika kekuatan Soyen berada di level reinkarnasi. Bagaimanapun juga klan Xiao di masa lalu terlalu banyak memprovokasi orang-orang yang kuat. Cailin kemudian mengatakan, aku khawatir jika kita ingin melakukan penyelidikan tentang klan Xiao, hal ini juga berkaitan dengan 7 dunia yang berada di dalam dunia 1000 besar. Tapi sudahlah, kita tidak perlu membahas hal seperti itu untuk saat ini. Yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah persiapan dan menunggu sampai Soyen kembali membawa inti dunia. Apa yang dikatakan oleh Cailin membuat banyak orang yang berada di dalam aula besar ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan setuju. 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata dan Soyen kali ini bersembunyi di puncak pegunungan yang tinggi di tepi dari benua Yuanhai. Sementara gadis bergaun putih yang melakukan pengejaran pada Soyen hanya bisa menyerah. Meskipun dia sangat marah dan juga emosi, tapi tidak punya pilihan lain selain harus kembali ke dalam dunia abadi karena dia tidak mampu menemukan keberadaan dari Soyen meskipun telah menyelusuri seluruh wilayah dari benua Yuanhai ini. Setelah merasa situasinya cukup aman, Soyen pun keluar dari dalam tempat persembunyian dan kemudian dia berdiri di atas sebuah batu sambil mengatakan, gadis yang melakukan pengejaran pada diriku memiliki aura yang cukup aneh. Sepertinya aura itu berasal dari istana bulan. Tapi sudahlah, akhirnya dia menyerah juga untuk tidak melakukan pengejaran. Sekarang mantra api di dalam tubuhku telah melangkah ke dunia pertama. Jika ditambahkan dengan seluruh jenis kekuatan, tampaknya aku akan memiliki waktu untuk segera melangkah ke level reinkarnasi. Setelah berkata seperti ini, Soyen melambaikan tangannya. Gulungan berwarna emas kini telah muncul dan kemudian fluktuasi teleportasi muncul dari gulungan berwarna emas itu. Karena sebenarnya ini memanglah gulungan teleportasi luar angkasa. Tanpa ragu lagi Soyen pun membuka gulungan. Lubang hitam kini telah muncul di hadapannya dan kemudian Soyen berkata, karena situasinya sudah aman, kali ini saatnya diriku pulang ke benua Dodi. Tanpa ragu, Soyen pun melompat masuk ke dalam lubang hitam itu dan kemudian dia menghilang dengan sangat cepat. Kita berpindah pada benua Dodi dan khususnya adalah wilayah api yang tidak berujung. Saat ini tempat itu benar-benar berkembang dengan sangat cepat karena banyak kekuatan memohon untuk bergabung dengan wilayah api yang tidak berujung ini. Sementara beberapa kekuatan yang berasal dari benua yang lainnya, mereka cukup takut untuk memprovokasi benua Dodi karena mereka mengetahui bahwa saat ini benua Dodi di bawah perlindungan dari Kaisar Iblis dan juga Tuan Pemakan Jiwa. Di bawah kepemimpinan dari 3 istri Soyen, tidak hanya wilayah api yang tidak berujung yang berkembang dengan pesat, tapi wilayah-wilayah yang lainnya sekarang juga menjadi lebih makmur.
Dan pada akhirnya, 4 benua yang berada di dalam benua Dodi, statusnya kini telah setara. Tidak ada yang lebih unggul dan juga tidak ada yang lebih rendah. Hal itu membuat suasana yang berada di dalam benua Dodi ini menjadi sangat sejahtera. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan kemudian saat ini Soyen telah kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Dia berhasil membawa inti dunia, lalu menyerahkan benda ini kepada Feng Wan-er dan juga beberapa orang lainnya yang berada di level reinkarnasi supaya mereka segera mulai meningkatkan level dari benua Doki. Sementara Soyen sendiri telah mengasingkan diri dan dia melakukan retreat di gunung terpencil yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Soyen mulai memahami kekuatan dari dunia pertama mantra api dan juga kekuatan lain yang dimiliki oleh tubuh dari Raja Naga Baxia yang merupakan cangkang kura-kura ini. Di puncak dari gunung terpencil, Soyen duduk dengan tenang dan kemudian sebuah cahaya biru ini telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya biru ini adalah gumpalan-gumpalan cairan energi yang sangat murni. Hal itu menyapu seluruh tubuh dari Soyen dan detik berikutnya sisik-sisik naga berwarna biru telah muncul di tubuh dari Soyen. Kekuatan yang terkandung di dalam sisik naga biru sangat mempesona. Meskipun hal seperti ini belum bisa dibandingkan dengan sisik naga emas dari Raja Naga Emas. Setelah beberapa saat melakukan sebuah pelatihan, Soyen menarik nafas dalam-dalam dan dia membuka matanya secara perlahan lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan dunia pertama dari mantra api sudah benar-benar luar biasa. Bahkan saat ini fondasinya menjadi lebih stabil dan bisa tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan aku mampu memaksimalkan kekuatan dari api suci. Selain itu, transformasi naga dari Raja Naga Baxia juga sangat ganas. Aku khawatir menggunakan kekuatan ini mampu melawan orang-orang yang berada di reinkarnasi pertama. Soyen cukup puas dengan hasil yang didapatkan dari perjalanan saat ini. Jejak api berwarna kuning, bayangan naga berwarna biru kali ini juga telah terjalin satu sama lain, dan itu menimbulkan aura yang cukup menakutkan dari seorang Soyen. Namun yang membuat Soyen sedikit kecewa adalah dia belum mampu menggunakan atribut air di dalam dirinya. Dan saat ini Soyen hanya bisa menggunakan atribut api, petir, dan juga kayu. Tapi tidak masalah. Seiring berjalannya waktu, Soyen percaya bahwa di masa depan nanti dia akan mampu mengaktifkan atribut air dan juga menggunakan kekuatan tersebut, sehingga Soyen akan lebih bisa memaksimalkan kekuatan cangkang kura-kura dari Raja Naga Baxia. Bagaimanapun juga, Raja Naga Baxia adalah seseorang dengan atribut air yang luar biasa. Tiba-tiba saja cincin kaisar api yang berada di jari dari Soyen mulai bergetar dan kemudian juga mengeluarkan sebuah suara dengungan. Hal seperti ini menarik perhatian dari Soyen. Lalu dia mengatakan, cincin kaisar api, kenapa tiba-tiba saja bergetar dengan cara seperti ini? Mungkinkah ada sesuatu yang akan disampaikan oleh dirinya? Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian seras, sebuah sinar cahaya mulai keluar dari dalam cincin kaisar api secara otomatis. Hal seperti ini kemudian berubah menjadi gulungan yang berada di hadapan dari Soyen. Tanpa ragu lagi Soyen mengambilnya, lalu dia membaca tulisan yang berada di gulungan tersebut. Gulungan atribut api, seni abadi, tingkat menengah. Membaca tulisan seperti ini membuat Soyen cukup terkejut, namun dia juga sangat senang. Karena pada akhirnya Soyen mendapatkan sebuah jurus baru. Ketika Soyen memandangi gulungan beratribut api ini, tiba-tiba saja tato Clan Xiao muncul secara otomatis di dahi dari Soyen, dan hal seperti itu langsung mengeluarkan sebuah fluktuasi yang beresonansi dengan cincin kaisar api. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Aku khawatir hal ini ada hubungannya dengan Clan Xiao yang telah menghilang dan juga Guru Dewa Kuno Tose. Diriku harus bisa mencapai kekuatan reinkarnasi supaya mampu mencari tahu rahasia apa yang terkait dengan Clan Xiao milikku." Setelah mengatakan hal ini, Soyen mengepalkan tinjunya dan kemudian dia menyimpan gulungan beratribut api ke dalam cincin penyimpanan. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat ke arah langit
dan dia berkata pada dirinya sendiri. Saat itu, setelah senior Xiaoshuan dibangkitkan, dia pun pergi bersama dengan Raja Naga Emas. Selain itu, ada 10 kuil Yama yang dikatakan bahwa mereka juga akan memulihkan kekuatan untuk saat ini. Semuanya, tunggulah diriku. Tidak jauh dari puncak gunung Souyan berada, kini telah muncul 2 bayangan wanita, dan tidak lain itu adalah Mu Yingying dan juga Sun Er. Mu Yingying pun kemudian mengatakan, suami kita ini akhir-akhir ini terlihat cukup tenang. Sun Er hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, sudahlah, ayo kita pergi dan temui kakak Souyan. Pertama-tama, beritahu dia tentang wilayah api yang tidak berujung akhir-akhir ini. Dan kemudian kita membuat sebuah rencana. Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya, dia bersama dengan Sun Er melesat dengan cepat untuk menuju ke tempat dari Souyan. Pada akhirnya, Souyan pun menyaksikan kehadiran dari 2 istrinya. Lalu dia mengatakan, hai 2 nyonya, kenapa kalian datang mencari diriku? Apakah sebenarnya kalian rindu dengan suamimu ini? Mu Yingying tersenyum dan kemudian dia mengatakan, halah kau ini, itu saja yang kau pikirkan. Sun Er kemudian mulai melakukan penjelasan kepada Souyan. Kakak Souyan, wilayah api yang tidak berujung kita saat ini berada di jalur yang benar. Hanya masalah waktu sebelum level dari benua Dogi berhasil ditingkatkan oleh senior Feng Wan-er dan juga yang lainnya. Setelah peningkatan levelnya selesai, maka benua Dogi mungkin akan bisa terus berkembang dan sejajar dengan benua Dodi. Souyan cukup puas ketika mendengarkan ucapan dari Sun Er ini. Ketiganya kemudian mulai mengobrol satu sama lain. Dan detik berikutnya, sebuah sinar cahaya indah kini telah meletus dari markas wilayah api yang tidak berujung. Mu Yingying ketika menyaksikan hal seperti itu cukup terkejut, dan dia telah menemukan bahwa sinar cahaya yang indah itu berasal dari sisik warna-warni milik Cailin. Hal ini membuat Mu Yingying kemudian mengatakan, itu adalah sinyal dari kakak Cailin. Sekarang wilayah api yang tidak berujung kita tidak mampu ditembus oleh ras jahat asing ataupun kekuatan-kekuatan yang ingin merusak tempat ini. Siapa sebenarnya yang mampu membuat kakak Cailin mengeluarkan sinyal seperti itu? Sun Er kemudian mengatakan, aku juga tidak tahu, tapi sudahlah, mari kita pergi. Saudari Cailin mungkin sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang besar. Souyan kemudian berdiri dan ketiganya pun kali ini meninggalkan puncak gunung untuk menuju markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang telah masuk ke dalam wilayah api yang tidak berujung sampai Cailin harus mengeluarkan sinyal seperti itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.